Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibail kiram wal muhtaram, yang kita hormati, yang kita muliakan, segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidah, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, raisul majlis taklim Umar bin Abdul Aziz, yang pada malam hari ini merayakan miladnya yang ke-6, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abu Ya Husain. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alimil ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa hadir di tempat ini. Tadi sama kita dengarkan ceramah-ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru-guru kita adalah Habib Salim bin Idrus Alatos. Lalu kemudian tadi badal pengganti dari Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan yang beliau sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yaitu Syekh kita dari Yaman. Dan insya Allah nanti akan hadir mantu imam besar kita, Al-Habib Muhammad bin Husain Alatos, yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan ini bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadullah, bahwa kita selaku manusia pasti akan mengalami 7 perpindahan. Berapa perpindahan? Kurang kompak. Berapa perpindahan? 7. Jadi ini ngaji babnya bab 7. Fi mas'alatis sab'ah. Masalah ahlan wa sahlan Habib Muhammad bin Husain Alatos, mujahid kita, pejuang kita. Badaru alaina min zaniyatil sebentar aja karena beliau sudah hadir, saya singkat-singkat aja. Jadi ini malam saya ingin menjelaskan tentang 7 perpindahan manusia. Bab 7. Bab berapa? 7. Sebab angka 7 angka keramat. Kalau kita sholat baca surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Kurang kompak, berapa ayat? 7.
Kalau lagi tawaf berapa kali muter? 7. Sa'i berapa kali balik? 7. Ronaldo nomor 7. Kalau lagi pusing minum buyur bintang 7. Jomblo dulu nyari keramat sumur 7. Betul. Perpindahan yang pertama minal adam ilal wujud. Dan ini sudah kita alami. Asalnya manusia tidak ada, lalu menjadi ada. Alhamdulillah. Siapa yang mengadakan? Zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu. Jawab yang kompak, yakin gak Allah itu ada? Kurang mantap, yakin gak Allah itu ada? Percaya? Pernah lihat? Udah. Pernah lihat belum? Pernah lihat belum? Tapi yakin? Percaya? Takbir? Sallu ala Nabi. Dah, model kayak kita gak usah jauh-jauh dah mikirin zat Allah, gak sanggup. Kecengklak otak kita. Betul? Otak kita kecil. Suruh mikir zat Allah berat, nggak sanggup. Yakin saja bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Makanya Nabi nggak pernah ngajarin kita mikirin bagaimana itu zat Allah. Yang Nabi ajarin pikirin makhluk Allah, nanti bakal ketemu maha besarnya Allah. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirin makhluk Allah, jangan mikirin zat Allah, nggak sanggup. Jelas apa jelas? Bukan level kita. Jelas apa jelas? Nggak mungkin adanya kita ini tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan alam semesta? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Mikirin makhluk Allah aja kita ngap, apalagi mikirin zat Allah. Mau bukti? Nih, di Bekasi ada pohon kelapa berbuah, namanya buah apa? Orang kompak, buah apa? Saya mau tanya, duluan mana air sama batoknya? Batok, gimana masuknya tuh air? Air duluan, tumpah. Pikirin, kalau nggak sarap. Betul? Nih, di kepala kita ada binatang yang bikin gatel. Apa namanya? Gede apa kecil? Pikirin, segede apa ginjalnya? Segede apa jantungnya? Tuh kalau ada kutu betina, bunting, keguguran. Kayak apa itu modelnya? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha hebat? Takbir. Dari nggak ada jadi ada. Permulaan kita diciptakan oleh Allah bukan jasad, tapi ruh. Dulu di zaman ruh, seluruh manusia tidak ada yang kafir. Ruh manusia tidak ada yang musyrik. Seluruh ruh manusia bertauhid. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Seluruh ruh umat manusia itu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jawab yang kompak. Jadi ruh manusia dulu masih zaman ruh, ada yang kafir atau tidak? Semuanya kafir atau beriman? Kafir atau beriman? Semua ruh tanpa terkecuali bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Nih konsumsinya ruh. Makanan ruh itu tauhid. Makanan ruh itu kalimat la ilaha illallah. Setelah perpindahan pertama, Bu, Pak, dari nggak ada jadi ada. Adanya kita pertama-tama ruh. Lalu kemudian kita sudah pernah mengalami perpindahan yang kedua. Dari alam ruh kemana kedua ini pindahnya? Pindahnya ke punggung-punggung sang Bapa. Sebelum mampir transit ke rahim ibu, itu ruh
transit dulu ke punggungnya para bapak, nggak langsung ujuk-ujuk ke rahim. Jelas apa jelas? Buktinya Allah ciptakan Nabi Adam sendirian, belum ada Siti Hawa. Siti Hawa hadir atas permintaan Nabi Adam sebagai teman di surga. Lalu Allah ciptakan dari tulang sulbinya, tulang rusuknya, adanya di punggung. Makanya para bapak di rumah tangga itu punya julukan sebagai tulang, kurang kompak, sebagai tulang. Gak ada bapak sebagai tulang dengkul. Betul apa betul? Apa konsumsinya itu ruh di tulang punggung bapak? Nafas. Setiap bapak kita bernafas, roh menikmatinya. Ya, rasakan yang punya bapak bengek, ya begitu rasanya. Betul apa betul? Pada saat roh di punggung bapak masih bertauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Punggungnya bapak yang model kayak apa? Dari mana semua roh yang transit di punggung sang bapak masih bertauhid kepada Allah. Setelah perpindahan kedua, kita pernah mengalami perpindahan ketiga, yaitu ke rahim ibu. Nih, perpindahan ketiga di rahim ibu. Apa konsumsinya? Apa makanannya di rahim ibu? Konsumsinya adalah saripati darah haid. Makanya setiap orang hamil tidak keluar darah men, nggak keluar darah haid. Karena darah mennya, darah haidnya diolah oleh Allah menjadi saripati, makanan sang jabang bayi. Begitu pula kalau ada perempuan udah nggak keluar lagi darah haid, mau dikerjain pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi, nggak bakal bunting. Kenapa? Nggak ada stok makanannya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Pada waktu di rahim ibu, itu ruh masih berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu yang keempat. Nih sekarang, yang sekarang kita alami, ini perpindahan yang keempat. Begitu jebrot lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan memegang kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Dari zaman ruh pindah ke punggung bapak, ke rahim ibu, bahkan sampai lahir ke dunia, itu semua masih memegang kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu bagaimana kok sekarang ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang non muslim? Kata Nabi, fa'abawahu, tergantung didikan kedua orang tuanya, tergantung arahan kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, sang anak bisa menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau bisa menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau dia bisa menjadi Majusi. Tergantung didikan orang tua. Alhamdulillah, kalau di sini nggak ada yang mu'alaf, misalkan yang non mu'alaf, kita ini berarti jadi orang Islam hadiah dari Allah. Betul apa betul? Karena lahir di keluarga Islam. Alhamdulillah. Kalau ada yang hadir kebetulan mu'alaf, dia itu Islamnya hidayah. Jadi ada hadiah, ada hidayah. Kita nggak pernah nyari kebenaran Islam, kebenaran Allah, tapi Islam. Namanya hadiah. Alhamdulillah. Ada yang masuk Islamnya susah payah, nyasar sono, nyasar sini, cari sono, cari sini, ketemu dia, baru masuk Islam. Namanya hidayah. Jelas apa jelas? Bapak Ibu yang saya cinta, di perpindahan yang keempat sekarang ini, saya mau tanya, jawab yang kompak, sebentar atau lama? Hidup di dunia ini lama atau sebentar? Cuman puluhan tahun. Ayo jawab yang kompak, barangkali ada yang mau. Siapa di antara bapak ibu yang hadir mau hidup di dunia 200 tahun umurnya? Tunjuk tangan.
Ada nggak yang mau? 200 tahun hidup di Bekasi, ada nggak yang mau? Jangan kata 200 tahun, 70 tahun batu kentut. Betul apa betul? Udah ripuh 70 tahun, apalagi 200 tahun. Nah, kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak lama umurnya, karena kita bukan umat Nabi Adam, kita bukan umat Nabi Nuh alaihi salam yang umurnya ratusan tahun. Betul apa betul? Beliau di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam umurnya ratusan tahun, wajar. Fisiknya besar, 60 dhira, 30 meter tingginya. Gak usah dibayangin yang lain-lain. Betul apa betul? Wajar kalau ribuan tahun umurnya. Gede tinggi, saudara, 30 meter. Lah model kayak kita dikasih umur 500 tahun, 700 tahun jadi jenglot. Betul apa betul? Makin mengkerut. Makanya nggak cocok kita dikasih umur ratusan tahun, cukup puluhan tahun. Allah lihat fisik kita. Jelas apa jelas? Maka kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 63 tahun. 63 tahun pun rahasianya di angka 7. Di angka berapa? Umur Pak Bu di angka 7. Dari mulai hari pertama lahir sampai umur 7 tahun umumnya masuk sekolah. 7 kali 2 berapa? 14 tambah 7 21 umumnya lulus sekolah. Jelas apa jelas? 21 tambah 7 28 itu harus nikah. Kalau nggak kelihatan jomblonya. Betul nggak? Betul nggak? Kemana aja lu kan begitu? 28 tambah 7 35 lagi gagah-gagahnya, kerja lagi indah-indahnya, tuh umur penduduk sorga. Umur 35 tambah 7 berapa? 42 itu umur kelihatan, kaya kelihatan, gembel kelihatan. 42 kemana aja bro? Begitu. Betul gak? 42 tambah 7 49 itu umur mentok nganggur, cari kerja susah. 49 tambah 7 56, jangan kemana-mana, penyakit udah banyak datang. Umur 56 genit tiktokan dulu. Betul lah betul. Masya Allah. 56 rawan penyakit pada datang. Makan emping banyak dikit kolesterol, makan kangkung banyak dikit asam urat, uratnya diasem-asemin. Betul nggak? Umur 56 jangan genit, penyakit udah banyak yang datang. Umur 50 ke atas kelihatan gagah, kalau lagi nongkrong kelihatannya gagah lagi nongkrong. Nyampe rumah lihat bantal nyungsep. Betul nggak? Udah rapuh tulangnya. 56 tambah 7 berapa? 63 panjang umur, alhamdulillah. Modal pantes. Karena umur Rasulullah 60. Jelas apa jelas? Ya kalah-kalahan gua aja ini. Masya Allah Pak Bu, saya singkat nih sekarang di perpindahan yang keempat nih. Jawab sekali lagi, lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Siap bela Islam? Siap jaga Islam? Takbir! Takbir! Masya Allah Pak Bu, diperdebatkan, emang Islam harus dibela, Allah harus dibela? Ya, harus dibela. Allah yang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang yang beriman, jadilah kalian para pembela Allah. Cuman kalau baca Quran jangan hanya dibaca letter luck, belajar ilmu tafsir biar paham maksud tujuan ini ayat. Jelas apa jelas? Yang dimaksud bukan zatnya Allah yang dibela, yang dimaksud bela Allah, amalkan perintahnya. Insya jaga agama yang diridhoinya, yaitu agama pertarungan di dunia. Di perpindahan keempat ini Pak Bu, gak ada yang damai, gak ada yang aman. Kalau orang hidup di dunia pengen cari aman, salah tempat. Hidup di dunia pengen damai, pengen tentram, salah tempat. Kapan kita bisa damai? Kapan kita bisa tentram, bisa nyaman? Nanti kalau semua kita masuk surganya Allah. Di surga baru itu Darussalam, tempat
untuk aman, nyaman, gak ada keributan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Di dunia aku mau cari aman, nggak bisa. Gak usah lagi urusan yang lain dah. Urusan cari duit. Jawab yang kompak, pusing atau tidak? Pusing. Orang kompak, pusing atau tidak? Pusing. Ruwet atau tidak? Ruwet. Kata siapa itu? Masya Allah. Betul apa betul? Urusan cari duit pusing. Saingan sono, saingan sini. Bisnis ada aja yang ngalang-ngalangin, yang ngegagalin, ruwet. Betul apa betul? Gak ada hidup di dunia ini, hei, aman, salah tempat. Udah, kita mah yang asik-asik aja, salah tempat. Udah yang tenang-tenang aja, salah tempat. Kalau mau asik, mau nyaman nanti sorga. Bukannya nanti kalau mati juga gak aman, apa yang aman? Ketemu malaikat, man robuka gak bisa keplak habis. Betul apa betul? Belum aman. Yang aman kalau sudah masuk sorga. Jelas apa jelas? Pak Bu, kalau di dunia tempatnya aman nyaman, ya Allah, Nabi Ibrahim gak perlu sampai dibakar sama Namrud. Betul apa betul? Kalau di dunia ini tempatnya aman, tempatnya nyaman, gak perlu Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Fir'aun laknatullah alaih. Kalau dunia ini tempatnya aman dan nyaman, gak mungkin kita punya Nabi yang mulia. Beliau punya mukjizat, Sayyidul Mursalin wa Imamul Anbiya. Beliau sampai hijrah dari tanah kelahirannya Mekah ke kota Madinah, bahkan hampir dibunuh dan seterusnya. Kalau ini dunia ini dianggap aman, ya Allah, mungkin para nabi duduk nyantai ngurusin cucu, anak dan seterusnya. Enggak, berjuang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ini kita lagi bertarung di dunia. Makanya Allah perintahkan tegakkan amar ma'ruf dan nahi. Orang kompak, amar ma'ruf dan nahi. Udah dicontohin sama para nabi. Kenapa? Ini tempat pertempuran. Ini tempat pertarungan. Jadi nggak ada istilah aman, nggak ada istilah damai, saudara. Nah, yang selama ini kita perjuangkan bukan jabatan. Jawab yang kompak, imam besar kita Habib Rizik ngajarin kita berjuang. Jawab yang kompak, cari jabatan atau tidak? Cari kedudukan atau tidak? Cari duit atau tidak? Tidak, saudara. Di perpindahan yang keempat ini, gak boleh kita tenang-tenangan, gak boleh kita nyaman-nyamanan. Sebab apa? Ini tempat pertarungan. Kalau sampai kita kalah, kalau urusan duit bisa kita cari di negeri manapun. Yang ngeri adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jawab yang kompak, kira-kira mau nggak kalau Indonesia dikuasai komunis? Orang kompak, mau nggak dikuasai PKI? Mau nggak dikuasai PKI? Mau nggak dikuasai bajingan? Mau nggak dikuasai mafia? Ya Allah, ini pertarungan. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang berambisi ingin memisahkan antara agama dan negara, nih mengerikan. Kepengen negara ini nggak boleh ikut campur urusan agama, agama nggak boleh ikut campur urusan negara. Nih kalau diiyakan, jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya. Rusak atau tidak? Rusak. Ini bibit-bibit PKI udah mulai sekarang terlihat nyata di depan mata kita. Komunis udah bener-bener bangkit. Dan ini kita rasakan. Cuman lagi-lagi tuduhan mereka ke pejuang-pejuang Islam di Indonesia. Mana PKI itu? Mana itu yang namanya PKI? Kita suruh ngebuktiin. Ini kan sama juga ngebuktiin kentut. Betul nggak? Saya mau tanya, kentut ada nggak? Cara ngebuktiin ini gimana? Nyium, betul apa betul? Suruh pegang bisa nggak? Kagak bisa. PKI sekarang juga begitu. Kalau 60-an tinggal kita tunjuk. Betul apa betul? Loh sekarang kita nggak bisa. Rasanya udah kelihatan, saudara. Lihat fakta yang ada saat ini. Islam terus yang diserang. Dosa apa Islam terhadap NKRI?
Jawab yang kompak. Ini dulu yang merebut kemerdekaan. Jawab yang kompak. Para pejuang-pejuang Indonesia mayoritas beragama apa? Kurang kompak. Mayoritas beragama apa? Kita tidak menafikan yang non-Islam, tapi mayoritas para pejuang merebut kemerdekaan adalah umat Islam. Jawab yang kompak. Yang paling banyak bayar pajak buat negara umat apa? Umat apa? Masya Allah. Kok dimusuhin Islam? Dosa apa Islam sama Indonesia? Mana buktinya dimusuhin? Ibadallah. Nggak ada agama yang lain diserang, disudutkan, dipojokkan. Islam terus bikin istilah modernisasi beragama. Modernisasi beragama, kalau maksudnya di zaman modern kita tetap pegang teguh agama, kita setuju. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau agama mau diikutkan sesuai zaman modern, ini kita tolak. Sama juga dengan istilah Islam Nusantara. Kalau Nusantara kita Islamkan, setuju. Betul apa betul? Tapi kalau Islam dinusantarakan, saya mau tanya, setuju atau tidak? Ya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Lah Islam suruh ikut Nusantara, bagaimana? Ntar mati bukan pakai kain putih, pakai batik. Innalillahi wa inna ilaihi. Lagi-lagi Arab yang diserang, Arab yang dicaci maki, Arab yang dibully. Punya dosa apa bangsa Arab terhadap Indonesia? Jawab yang kompak. Dulu yang menjajah Indonesia Belanda atau Arab? Orang kompak. Belanda atau Arab? Jepang atau Arab? Portugal, Portugis atau Arab? Masya Allah, nggak ada bangsa Arab menjajah Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah kenapa Arab terus-terusan diserang? Ini hanya sebuah casing, bukan Arab sesungguhnya diserang, tapi Islam. Gak ada angin, gak ada hujan. Ibadallah, Siti Khadijah seolah-olah mau dikatakan agamanya Nasrani. Yang ngomong siapa? Buaya cukur. Betul apa betul? Dia bilang apa? Siti Khadijah tidak menyembah berhala, tidak menyembah Yahudi, agamanya disembunyikan. Tapi dia lebih sering diskusi dengan pendeta Nasrani. Ini mau digiring seolah-olah Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah Nasrani. Siti Khadijah ini muslimah pertama. Jelas apa jelas? Maksudnya apa ini ucapan? Bagaimana caranya di tengah-tengah kita ini kawin beda agama dibolehkan, bahkan dibiasakan? Jawab yang kompak. Bahaya atau tidak? Yang paling mengerikan adalah ketika dia katakan Nabi Muhammad tidak merasa dirinya sempurna, bahwa agama Islam bukan agama yang sempurna, artinya belum sempurna. Wah, ini yang diserang akidah, saudara, yang diserang jantung, saudara. Nah, oleh karenanya di perpindahan yang keempat ini, yang sama kita tahu ini bukan tempatnya nyaman, bukan tempatnya tenang, bukan tempatnya aman. Ini adalah tempat perjuangan untuk membela yang hak. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Balik salami ila Habib Ali bin Jinnah. Ya kan. Doa asar minkum. Nah, insyaallah. Ila liqa ya Syekh. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak. Jadi hidup di dunia ini lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Karena kata Nabi tergantung kedua orang tua yang bisa menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Maka kita selaku orang tua saat ini wajib kita untuk selalu dan selalu menjaga anak-anak kita, keturunan kita agar selamat dari dunia hingga akhirat. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa wa khafu alaihim al-ayah. Kata Allah, hendaknya merasa takut mereka orang-orang yang beriman apabila meninggalkan keturunan mereka di muka bumi dalam keadaan lemah. Kata Allah, kita nih orang tua nih khususnya, atau nanti antum-antum yang jadi calon orang tua nantinya, Allah perintahkan melalui surat An-Nisa ayat 9. Ini kita orang-orang tua, kata Allah disuruh punya rasa takut, punya rasa khawatir
Jangan sampai ninggalin generasi di muka bumi lemah, berbahaya. Yang paling penting jangan sampai lemah imannya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, oleh karenanya ibadallah, perjuangan kami Front Persaudaraan Islam yang dulu namanya Front Pembela Islam, sekarang dirubah menjadi Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI. Dulu yang dibubarin FPI, kita bikin baru namanya FPI juga. Betul apa betul? Terus kalau dibubarin bikin lagi Front Penegak Islam, singkatannya FPI juga. Betul apa betul? Dibubarin lagi, kita bikin lagi Front Pejuang Islam, singkatannya udah adu kuat aja. Betul apa betul? Apa tujuan kami? Berjuang menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi. Nih yang kita jagain ini nih, logaman-logaman yang begini. Ini kalau nggak dijagain, nggak ditegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ngeri ke depan. Sekarang nih kita masih pada hidup begini rasanya. Betul nggak? Islam diserang terus menerus. Ditambah kita negeri terus dirongrong oleh asing maupun asing. Sampai-sampai ibu kota mau pindah, kagak pamit dulu sama rakyat. Betul nggak? Lah kita kalau mau pindah nanti pamit sama tetangga. Betul apa betul? Gua ini kagak pamit, langsung pindah aja saudara. Pindahnya kemana? Ke Kalimantan. Yang setahu saya dulu ceramah Kalimantan banyak monyet di sana. Banyak apa? Kurang kompak. Banyak apa? Nah ini pindah berarti temannya. Nah gitu aja. Ya Allah, jawab yang kompak. Siap berjuang? Siap tegakkan dakwah? Siap tegakkan amar ma'ruf? Siap tegakkan nahi munkar? Takbir. Jawab yang kompak. Yang ingin merusak akidah ada apa banyak? Yang ingin merusak syariat ada apa banyak? Yang ingin merusak akhlak umat Islam ada apa banyak? Nih pertarungan. Kita dulu di zaman ruh kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Allah wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali matinya orang kompak, matinya ya Allah. Nih bertarung sekarang kita di Indonesia, jaga Islam baik-baik sampai akhir hayat. Tetap kita tegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena begitu kita mati dalam keadaan muslim, ibadallah. Nih perpindahan ke-5, ke-6, ke-7. Waduh, ini panjang banget nih. 5, 6, 7 alam kubur. Kemudian padang mahsyar, langsung surga neraka. Jelas apa jelas? Tuh perpindahan 5, 6 dan ke-7. Nah oleh karenanya di tausiah yang singkat ini saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam, jangan tinggalkan perjuangan. Tegakkan yang benar, bela kebenaran apapun resikonya. Jelas apa jelas? Berjuang biasa, ada yang dipenjara, ada yang difitnah, ada yang dicaci maki, ada yang dibunuh. Dari dulu kisahnya seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini tempat pertempuran. Jelas apa jelas? Tempat pertarungan, bukan tempatnya nyaman-nyamanan, bukan tempatnya tenang-tenangan, bukan. Jelas apa jelas? Nanti tenang, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.